Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang integrasi nasional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mirzatus Safirah dengan nomor NIM 063. Perkenalkan, nama saya Tia Soktaviani, NIM 057. Perkenalkan, nama saya Cynthia Roma Melia, NIM 42. Perkenalkan, nama saya Natasha Sobibatur Rahmah, NIM 222-10-300006. Perkenalkan, nama saya Afif Putra Wardana, NIM 222-2103001007. Perkenalkan, nama saya Ridhawa Divita, NIM 222110300026. Integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Definisi pluralitas merupakan konsep keadaan yang lebih dari satu dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman untuk membantu saling pengertian agar dapat memperkokoh kebersamaan menghadapi kekuatan nasib manusia secara kolektif. Ya, sumber historis yaitu secara sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara. Indonesia merdeka 1945. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan di Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit, yang dimana sebuah perdagangan antara negara dengan negara Indonesia seperti negara Kamboja dan Thailand dan banyak lagi yang akan melakukan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial, yang dimana melakukan secara antar wilayah Indonesia dengan negara lain bagai batas-batas dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga model integrasi nasional Indonesia, yang dimana menunjukkan semangat para masyarakat Indonesia untuk membangkitkan Indonesia dalam integrasi nasional ini, membangun masa keberagaman, semangat, politik, dan sebagainya. Dalam hal ini menunjukkan integrasi nasional Indonesia sangatlah berguna bagi negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui proses perjalanan yang panjang menuju Indonesia merdeka maupun pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu bangsa Indonesia akan mudah dikenali karena ada atribut yang melekat pada dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut dari individu bangsa lain. Perbedaan ini dapat diidentifikasi melalui aspek fisik dan psikis. Dari aspek fisik dapat dikenali melalui tinggi badan dan berat badan, bentuk wajah, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, dan lain-lain. Dari aspek psikis dapat dikenali dari kebiasaan, hobi, karakter, semangat, sikap, dan lain-lain. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, lambang negara Garuda Pancasila,
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa daerah, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan-peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional ini pernah dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013 sebagaimana bahasa nasional sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah Pancasila, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bentuk negara persatuan Republik Indonesia yang berkonsep wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah telah diterima sebagai budaya nasional. Bentuk-bentuk identitas ini telah diatur dan perlu disosialisasikan kepada generasi satu ke generasi lainnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional, yaitu ada beberapa contoh seperti A. Integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui MOU Memorandum of Understanding di Twente, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan KAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus diintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. B. Integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial sebesar seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang keluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Integrasi nilai. Yang disebut dengan integrasi nilai yaitu persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip dasar politik dan prosedur-prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama lainnya. Integrasi elit massa merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjabatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dari integrasi elit massa adalah pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, serta mengikutsertakan masyarakat dalam membuat segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Integrasi tingkah laku adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Contohnya seperti pertikaian masyarakat, perilaku menyimpang, dan tawuran pelajar. Strategi asimilasi merupakan proses pencampuran dua macam budaya atau lebih menjadi satu budaya yang baru. Faktor-faktor terjadi asimilasi yaitu pertemuan dua kelompok manusia yang berbeda suku atau kebudayaan. Yang kedua yaitu keinginan manusia ingin menciptakan kebudayaan baru. Dan yang ketiga, orang perorangan sebagai anggota kelompok-kelompok tadi bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Contohnya yaitu perkawinan antar suku sehingga terjadi pembaruan dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Strategi akulturasi yaitu proses pencampuran kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan baru. Contohnya Masjid Kudus yang memiliki corak agama Hindu, Buddha, dan Islam. Strategi pluralis yaitu strategi yang paham terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Contohnya dalam suatu kompleks terdapat tetangga yang memiliki suku, ras, dan agama yang berbeda, tetapi keduanya sangat menghormati satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah
upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur kelompok menjadi kesatuan nasional. Tujuan integrasi nasional sendiri untuk Indonesia yaitu untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara sesuai dengan simbol negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu Indonesia sangat erat hubungannya dengan integrasi nasional. Contohnya saja gotong royong. Pelaksanaan gotong royong mampu membuat berbagai latar belakang masyarakat bekerja sama tanpa melibatkan latar belakangnya sendiri. Ya, berikut ini adalah sebuah gambar dalam melaksanakan upacara bendera dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional, maka akan muncul rasa cinta dan tanah air dan rela berkorban dalam diri para peserta. Dalam melaksanakan upacara bendera ini berupaya menciptakan integrasi nasional di Indonesia. Ya, gambar 2, toleransi dalam beragama. Dengan adanya keberagaman ini bisa disatukan dengan Kasus integrasi atau konflik sosial. Konflik sampit atau perang sampit adalah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Peristiwa ini terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah, hingga akhirnya meluas ke seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Konflik ini melibatkan dua buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura yang kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Tidak sedikit warga Madura yang dipenggal kepalanya oleh warga Dayak akibat konflik ini. Salah satu pemicu peristiwa tersebut adalah perbedaan nilai atau kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian hal tersebut berlarut menjadi sebuah kesalahpahaman. Ada juga yang merumorkan bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh serangan pembakaran rumah Dayak yang dilakukan oleh warga Madura. Kemudian sekelompok warga Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok warga Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Dan itu juga dikatakan bahwa ada warga Dayak yang disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah peristiwa sengketa judi yang terjadi di Desa Kerempangi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Dampak dari kerusuhan tersebut adalah yang pertama hilangnya harta benda bahkan korban jiwa, yang kedua retaknya hubungan antar suku, yang ketiga menghambat kerjasama, yang keempat kesenjangan sosial. Nomor 2 yaitu pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila dan membentuk NII atau Negara Islam Indonesia. Pernah dilakukan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosoewirjo untuk membentuk Negara Islam Indonesia atau NII. Pada 4 Agustus 1950